Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Memperbaiki boneka. Zian bergegas dalam sekejap sementara Xiao Yan memegangi mayat Raja Naga Utara. Matanya rumit saat dia melirik Raja Naga Utara, yang wajahnya masih menunjukkan penampilan yang gelap, kejam, dan ganas. Dia dengan lembut menghela nafas. Naga Fate kuno telah dihancurkan setelah bertahun-tahun perselisihan internal. Hilangnya Kaisar Naga saat itu telah membuat suku itu dalam kekacauan, masalah yang mengerikan. 50 hingga 60% dari mereka yang berasal dari Pulau Naga Utara telah dibunuh oleh Raja Naga Utara. Ini menambah kerusakan serius yang telah diderita suku Naga kuno kita. Untungnya, pulau-pulau bagian barat dan selatan tidak mengalami banyak kerugian. Kali ini, 3 Raja Naga besar semuanya telah terbunuh. Tidak ada yang bisa menghentikan suku untuk bersatu. Zian melirik Pulau Naga di bawah, yang masih tertutup aura berdarah, saat dia dengan lembut menganalisis situasinya. Xiao Yan perlahan mengangguk. Meskipun Pulau Naga Timur telah menang, harga kemenangan ini membuat Zian terlalu mahal. Sebagai Kaisar Naga, dia mengutamakan kebutuhan sukunya. Terlepas dari apakah itu Pulau Naga Timur atau 3 pulau naga lainnya, setiap orang termasuk dalam suku Naga Fate kuno. Ini pada akhirnya adalah awal yang baik. Dengan Anda, seorang Kaisar Naga yang menyatukan klan Naga kuno, bukan tidak mungkin bagi suku tersebut untuk mendapatkan kembali kejayaannya. Xiao Yan terdiam sesaat. Yang bisa dia lakukan hanyalah berusaha menghiburnya. Dia tahu bahwa kekuatan suku Naga Fate kuno tidak lagi seperti dulu setelah mengalami kekacauan dari 3 Raja Naga besar, tetapi dia tidak dapat merusak kepercayaan Zian saat ini. Zian mendesah pelan. Dia menyadari perbedaan antara suku Naga Kosong kuno saat ini dan suku di masa lalu. Harus diketahui bahwa suku Naga kuno di puncaknya sebanding dengan faksi super seperti klan Gu, tetapi para ahli sukunya entah telah mati atau telah tersebar. Akan sulit baginya untuk menahannya sendirian. Tidak ada yang tahu berapa lama untuk pulih ke puncaknya. Haha, kamu jangan terus tertekan. Anda memiliki konstitusi naga Phoenix yang legendaris. Selama Anda diberi waktu yang cukup, Anda akan dapat melampaui Kaisar Naga sebelumnya. Pada saat itu, memulihkan suku Naga kuno ke puncaknya bukan lagi kata-kata kosong. Xiao Yan menepuk kepala Zian dan tertawa. Zian tersenyum mendengar kata-kata ini. Dia menguatkan perhatiannya karena Xiao Yan benar. Meskipun situasi suku Naga kuno saat ini tidak terlalu baik, dia masih memiliki garis keturunan Naga Phoenix yang legendaris. Jika dia melepaskan garis keturunan ini hingga batasnya, dia tidak akan kalah dengan Kaisar Naga manapun. Ini termasuk ayahnya yang hilang, yang belum pernah dia temui, Kaisar Naga sebelumnya. Terima kasih banyak. Jika kalian berdua tidak terburu-buru. Senyuman muncul di wajah Zian saat dia menjawab dengan kata-kata terima kasih. Tidak perlu mengatakan kata-kata sopan seperti itu padaku. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, dia melambaikan mayat Raja Naga Utara di tangannya pada Zian dan bertanya, bisakah kamu memberikan ini padaku? Hah? Zian terkejut mendengar pertanyaan ini. Dia bingung dan bertanya, untuk apa mayatnya? Orang ini memiliki konstitusi yang luar biasa. Dia bahkan telah ditempa oleh transformasi naga demon formasi dan sekarang sangat kuat. Jika dia bisa disempurnakan menjadi boneka, itu akan menjadi boneka yang sangat kuat. Xiao Yan ragu-ragu dan menjelaskan. Boneka iblis langit yang dia miliki telah ditinggalkan di alam bintang sebagai penjaga. Bahan yang digunakan untuk memperbaikinya membatasi pertumbuhan wayang langit ke kelas Douzon. Tidak mungkin bagi mereka untuk maju lebih jauh.
pembantu kekuatan itu sama sekali tidak berguna bagi Xiao Yan saat ini. Oleh karena itu, dia mendapat ide untuk memurnikan mayat Raja Naga Utara menjadi boneka. Bagaimanapun juga, Raja Naga Utara telah mati dan hanya bisa digunakan sebagai sampah. Menurut aturan, naga kuno yang kuat biasanya dimakamkan di dalam makam naga. Ziyan merajut alisnya dan melirik wajah tak berdaya Xiao Yan. Namun, Anda telah membantu suku kami kali ini dan hanya tepat bagi Anda untuk meminta hadiah. Saat ini, mereka yang berasal dari suku membenci orang ini. Jika aku benar-benar membawanya kembali, kurasa dia tidak akan diizinkan untuk dimakamkan di makam naga. Anda dapat mengambil tubuhnya jika Anda membutuhkannya. Haha, kalau begitu, aku akan berterima kasih pada Yang Mulia, Kaisar Naga. Xiao Yan tersenyum dan menjawab setelah mendengarkan jawaban resmi gadis ini. Ziyan tertawa dengan suara lembut, kalian berdua harus beristirahat di Pulau Naga Timur untuk saat ini. 3 Raja Naga Besar telah terbunuh. Aku harus memulai persiapan untuk mengatur ulang 4 Pulau Naga Besar. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Masih ada sesuatu yang perlu dia lakukan dalam alam kosong ini. Bagaimanapun, dia tidak memiliki masalah yang mendesak saat ini. Dia akan memperbaiki boneka ini sebelum pergi. Di masa depan, boneka itu akan menjadi penolong yang baik saat dia bertarung melawan orang lain. Ziyan mengobrol dengan Xiao Yan sesaat setelah dia mengangguk. Setelah itu, dia mengatur para ahli dalam suku dan kemudian memasuki Pulau Naga Utara setelah Do Qi yang berdarah tersebar. Mereka akan menemukan anggota suku yang untungnya selamat. Setelah 3 Raja Naga Besar terbunuh, suku Naga Fate kuno, yang telah berurusan dengan perselisihan internal yang serius, akhirnya menyelesaikan semua rintangan. Keempat Pulau Naga Besar berhenti menyuarakan keberatan karena gelar Ziyan sebagai Kaisar Naga. Raja Naga Utara telah membantai anggota suku dan telah mendinginkan hati semua naga Fate kuno. Secara alami, tidak ada yang marah atas kematiannya. Raja Naga Barat dan Selatan keduanya binasa di tangan Raja Naga Utara. Berita ini niscaya akan membuat Raja Naga Utara semakin dibenci. Dengan desakan dari begitu banyak faktor, penyatuan 4 Pulau Naga Besar secara tak terduga mulus. 4 Pulau Naga Besar yang melayang di alam kosong digabungkan bersama dengan bantuan kekuatan gabungan dari banyak ahli suku. Mulai saat ini, suku Naga Fate kuno akhirnya bisa dianggap bersatu kembali. Di masa depan, tidak akan ada lagi 4 Pulau Naga Besar. Hanya akan ada 1 Pulau Naga kuno. Sementara suku Naga Fate kuno sangat sibuk dengan proses penyatuan, Xiao Yan dan Cai Lin memilih untuk tetap tinggal di Pulau Naga. Xiao Yan beristirahat selama beberapa hari dan kembali ke kondisi puncaknya. Kali ini, tujuan dari retretnya adalah untuk memperbaiki boneka menggunakan tubuh Raja Naga Utara. Kekuatan Raja Naga Utara ketika dia masih hidup hampir mencapai bintang ke-6 dari kelas Do Sheng. Xiao Yan menjadi bersemangat karena tubuh fisik raja ini berkali-kali lebih kuat dari bintang 6 biasa Do Sheng. Tubuh ini adalah bahan terbaik untuk memperhalus boneka. Jika itu bisa berhasil disempurnakan, tidak diragukan lagi itu akan sangat membantu Xiao Yan. Boneka ini akan sangat penting bagi dia dan aliansi Istana Langit. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia berdiri di sebuah ruangan. Udara di depannya berisi ratusan objek yang berkedip-kedip dengan cahaya misterius. Benda bercahaya ini adalah bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan boneka. Tubuh berkualitas tinggi seperti Raja Naga Utara sangat langka, jadi Xiao Yan secara alami perlu menggunakan bahan terbaik untuk memurnikan tubuh ini. Mata Xiao Yan dengan hati-hati menyapu bahan-bahan di depannya. Dia memverifikasi bahwa semuanya ada sebelum mengangguk puas. Dia telah mengobrak-abrik toko-toko di Pulau Naga untuk mengumpulkan bahan-bahan ini. Hanya memikirkan mata sedih dari penatua yang menjaga gudang menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak.
Xiao Yan hanya melambaikan tangannya setelah menyelesaikan ceknya. Sosok yang berkali-kali lebih kuat dari orang biasa melayang di depannya. Ini adalah bahan utama yang dibutuhkan untuk memperbaiki boneka itu, tubuh Raja Naga Utara. Mata Raja Naga Utara saat ini tertutup rapat. Ekspresinya pucat dan hampa. Namun, tubuhnya masih tegang. Tidak mungkin meninggalkan bekas luka bahkan jika seseorang mengirisnya dengan pisau. Tubuh fisik Raja Naga ini telah diperkuat ke tingkat yang menakutkan. Setidaknya, Xiao Yan mengakui dia bukan tandingannya. Suku Naga Fate kuno memang diberkati dengan tubuh fisik yang kuat. Xiao Yan menyapu matanya ke atas kepala Raja Naga Utara. Ketiga wajah itu masih tampak sedikit ganas saat ini. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Alasan tubuh fisik orang ini begitu kuat adalah karena dia telah melahap darah dan daging Raja Naga Barat dan Selatan. Engah! Xiao Yan melebarkan mulutnya setelah menarik pandangannya. Sekelompok api merah muda dimuntahkan dari mulutnya. Setelah itu, mereka membengkak karena angin dan berubah menjadi tungku besar di udara. Selanjutnya, dia melambaikan tangannya dan melemparkan tubuh Raja Naga Utara ke dalam tungku. Desis mendesis. Kulit Raja Naga Utara meledak dengan suara mendesis saat tubuh Raja Naga Utara memasuki kuali api. Untaian darah terus mengalir keluar sebelum lenyap menjadi ketiadaan karena suhu tinggi. Xiao Yan tanpa ekspresi saat darah ini menghilang. Dia telah menyempurnakan boneka di masa lalu dan secara alami memahami bahwa ini adalah proses temper. Setelah dimurnikan oleh api langitnya, tubuh Raja Naga Utara akan menjadi lebih menakutkan. Proses penempaan ini mungkin tampak sederhana, tetapi berlangsung selama 10 hari. Xiao Yan tidak beristirahat selama periode ini saat dia terus menggunakan api lotus pemurnian iblis untuk memanggang tubuh Raja Naga Utara. Setelah 10 hari memanggang, tubuh Raja Naga Utara yang awalnya kuat tampaknya telah menyusut 3 lapisan. Meskipun tubuhnya telah menyusut, masih terlihat sedikit lebih kuat dari orang biasa. Xiao Yan dengan tenang mengamati tubuh Raja Naga Utara, yang tampak seperti logam hitam dari luar kuali. Meskipun tidak ada douki yang mengelilinginya, penampilan tubuh yang mencolok masih tak tertandingi. Darah di dalam tubuh telah dibakar hingga masuk ke seluruh otot dan tulang. Tubuh ini benar-benar akan menjadi mesin pembunuh yang sempurna. Xiao Yan tersenyum sambil memeriksa tubuh hitam itu yang memancarkan tekanan. Dia tersenyum dan bahkan mata hitamnya mengandung senyuman aneh. Dia segera melambaikan tangannya dan api lotus pemurnian iblis yang telah melilit tubuh perlahan memucat. Bang! Saat api lotus pemurnian iblis benar-benar lenyap, Raja Naga Utara tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat di dalam kuali api. Sepasang mata merah tua milik Raja Naga Utara muncul dan tawa aneh yang menyeramkan mengikuti. Xiao Yan, terima kasih telah membantu raja ini menyelesaikan temperamen ini. Untuk berterima kasih, saya akan menunjukkan betapa menakutkannya tubuh ini. Ceka-ceka, jika Anda membutuhkan seseorang untuk disalahkan, salahkan atas kesombongan Anda hanya dengan menghancurkan jiwa raja ini. Tubuh Ancient Void Dragon kita adalah jiwa kita dan jiwa kita adalah tubuh kita. Tubuh kuat yang diselimuti kilau seperti logam hitam di dalam kuali api dengan liar menertawakan langit. Sebuah pukulan dilemparkan ke depan dan menyebabkan kuali api runtuh. Tangan besarnya meraih Xiao Yan. Raja Naga Utara yang mati dihidupkan kembali? Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.